Dua kelas siapkan. Berdiri. Sebelum kita menunaikan belajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita yang masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Pak. Oke, baik, kita absen dulu. Eva, Leman, Hadir Pak. Mores, Hadir. Teko. Hadir. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Semoga kita dalam lindungan Tuhan selalu sehat, karena memang masa pandemi seperti ini aktivitas dan waktu kita sangat dibatasi sekali. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada materi kita hari ini Bapak tidak banyak menjelaskan poin, Bapak akan menjelaskan poin-poin penting yang ada di materi kita hari ini. Tapi Bapak akan menunjukkan dan memperagakan bagaimana bentuk Pancasila dan sila-silanya. Pasti kalian tahu semua kan? Yang nggak mungkin nggak tahu kan sudah kelas 7 SMP. Pastinya semua sudah paham karena memang dari tiap harinya, tiap Seninnya, tiap minggunya upacara selalu mendengarkan Pancasila. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan dan mengetahui makna-makna Pancasila, sejarahnya Pancasila itu bagaimana. Nah, lahirnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945. Tapi sebelum kita mengetahui Pancasila itu seperti apa, kita harus tahu sejarahnya. Sejarah Pancasila itu dibentuk pada tahun 1945 pada 1 Maret 1945. Nah, pada masa itu Pancasila dibentuk oleh BPU PKI dan disahkan pada 1 Juni 1945. Nah, sebelum Pancasila dibentuk, pastinya undang-undang terlebih dahulu dibentuk. Kenapa undang-undang terlebih dahulu dibentuk? Karena memang undang-undang itu adalah syarat untuk terbentuknya sebuah negara. Nah, dalam undang-undang kita juga tahu bahwa Pancasila juga tertera pada undang-undang. Tapi tidak hanya Pancasila yang tertera pada undang-undang, melainkan segala proklamasi, isi proklamasi itu tertera pada undang-undang, itu pada alinea ketiga, keempat, dan yang kedua. Nah, pada materi kita hari ini kita diingatkan dan kita diberitahukan bahwa kita harus menjadi manusia-manusia Pancasila. Karena apa? Karena di dalam nilai-nilai Pancasila dan di dalam bukti-bukti Pancasila itu sangat terang kehidupan kita harus baik, itu harus bagaimana. Nah, jika kita melihat isi Pancasila ini itu sangat berarti buat hidup kita dan bagi kehidupan kita sehari-hari. Yaitu pertama, coba kita lihat itu ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia memiliki beragam budaya dan agama. Nah, dari beragamnya agama dan percaya itu pastinya sangat banyak sekali dan sangat banyak untuk orang-orang yang tinggal di negara Indonesia untuk memilikinya. Indonesia ada 6 kepercayaan atau 6 agama yang sudah diakui Indonesia sendiri. Nah, kita sebagai manusia yang baik, manusia yang memang tata keramanya sungguh baik, kita harus memiliki kepercayaan masing-masing yang diakui oleh negara. Kita tidak boleh membuat kepercayaan itu sendiri yang memang sudah tidak diakui oleh negara tersebut. Nah, yang kedua, manusia yang adil dan beradab. Nah, kita sebagai manusia yang derajatnya sama dan kita tidak sama dengan binatang, maka dari itu kita sama manusia tidak boleh membinasakan. Kita sesama manusia harus saling memanusiakan. Kenapa? Karena kita ciptakan memang paling sempurna dari ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh merendahkan yang lain, kita tidak boleh membeda-bedakan yang lain. Nah, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kita memiliki negara yang sungguh luas.
Kita memiliki pulau-pulau yang sungguh luas, kita memiliki beragam-ragam budaya dan kesatuan. Kita harus bersatu untuk memajukan negara Indonesia kita ini. Nah, maka dari itu kita harus bersatu, tidak boleh pecah belah karena satu hal yang memang tidak bisa diselesaikan secara baik, harus diselesaikan secara jahat. Nah, maka dari itu kita harus bersatu untuk memajukan negara kita Indonesia. Nah, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, pada Pancasila keempat ini yaitu bahwa negara kita adalah negara demokrasi, negara hukum. Kita dipimpin oleh pemimpin, di mana pemimpin itu dipilih oleh kita sendiri. Maka dari itu kelak jika kalian menjadi pemimpin, jika kalian kelak memimpin suatu organisasi atau suatu kepala desa, jadi kepala desa atau segala macam camat, gubernur, kita harus adil. Adil dalam arti kita tidak boleh egois, kita tidak boleh mendapatkan jabatan untuk kepentingan kita sendiri. Nah, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tinggal di negara yang luas, kita tinggal di negara yang beragam kepercayaan, beragam agama dan adat budaya segala macam. Kita harus menjaga keadilan. Kita harus tidak boleh berbeda-bedakan satu sama lain. Kita harus bekerja sama agar Indonesia kita maju. Nah, dari penjelasan makna Pancasila ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Baik, silakan. Apakah Pancasila dan undang-undang saling berhubungan? Baik. Bapak akan menjelaskan kenapa undang-undang dan Pancasila itu berhubungan. Ya. Mengapa undang-undang Pancasila itu berhubungan? Karena Pancasila adalah tujuan dari negara dan undang-undang adalah seluruh yang menjelaskan negara itu seperti apa. Di dalam undang-undang terdapat segala isi-isi, segala proklamasi yang diucapkan oleh Soekarno dan tujuan-tujuan Pancasila ya pada alinea yang keempat. Nah, dari alinea pertama sampai alinea yang keempat tertera isi-isi proklamasi di alinea kedua sampai keempat yang kalian tahu lah. Nanti kalian bisa agak membayangkan apa-apa saja yang kalian dengar di setiap hari Senin yang undang-undang selalu dibacakan. Nah, kenapa undang-undang tidak disertakan dalam dasar negara? Nah, penjelasannya seperti ini. Undang-undang itu adalah penjelasan dari semua dasar negara. Dasar negara itu adalah tujuan dan cita-cita dan ilustrasi. Ada tubuh yang sebenarnya. Undang-undang hanyalah menjelaskan arti dasar-dasar Pancasila tertera pada alinea keempat yaitu tentang tujuan dan cita-cita negara. Dan Pancasila dan undang-undang tidak boleh dipisahkan karena memang sudah dibentuk dari sebelum kemerdekaan dan tidak boleh diubah-ubah sama sekali. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran Bapak hari ini, Bapak ingin evaluasi dengan cara Bapak akan membagikan dua gambar dan kalian akan dibagikan dua kelompok untuk menjelaskan permasalahannya. Nah, seketika Bapak membagikan kelompok, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menjawabnya, yaitu dengan kalian melihat gambar dan kalian akan mengilustrasikan apa yang ada dalam gambar tersebut. Nah, Bapak tunjukkan gambar ini. Setelah kalian mendapatkan gambar ini, kalian akan menentukan apa saja yang masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan yang ini juga, nah, ini adalah masalah-masalah generasi muda. Nah, jika kalian sudah menemukan masalahnya, kalian akan memberi pendapat bahwa apa yang mereka lakukan dan apa solusinya untuk mereka agar tidak seperti yang pada gambar tersebut. Silakan, silakan. Oke, baik, kerjakan dengan baik.
cermati benar-benar dan lihati agar kalian bisa memahami apa yang kalian dapatkan di gambar itu. Izin menjawab Pak. Silakan, silakan. Dari kelompok kami ingin menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Menurut kami permasalahan ini harus ditindaklanjuti secara baik dari pemerintah maupun guru. Sekian Pak. Wah. Yang kedua, hal ini harus dipertegas dengan setegas-tegasnya agar tidak terjadi keributan bagi generasi muda. Kelompok kami ingin izin menjawab. Silakan, silakan. Tidak layaknya pendidikan Indonesia. Menurut saya harus ada ketegasan dari pemerintah yang baik mengenai generasi bangsa yang ingin berpendidikan. Kedua, kelayakan pendidikan harus dijunjung tinggi karena generasi muda adalah penentu kemajuan negara. Terima kasih buat jawaban-jawaban kalian. Jawaban-jawaban kalian sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, baik. Mengingat waktu kita sudah hampir mau selesai, mungkin tadi kita akan segera mengakhiri pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan sedikit menyimpulkan bahwa pelajaran ini sangat berharga bagi kehidupan kita. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang negaranya yang tujuannya adalah yang emang tujuan yang baik sesuai dengan Pancasila. Kita sebagai manusia dan seorang pendidik, kita harus berjuang Pancasila dari Pancasila pertama sampai yang terakhir. Karena sebagai manusia yang baik dan sesuai kehidupan yang layak-layaknya manusia, kita harus saling memperhatikan, saling menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Nah, dari pelajaran kita dapat hari ini bahwa kehidupan kita tidaklah selamanya. Kehidupan hanya sementara, maka dari itu kita sebagai manusia yang baik dan memiliki kepercayaan dan memiliki Tuhan dan memiliki agama, kita harus memiliki itu atau kepercayaan atau kebaikan kita sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, layaknya, baiknya, bagusnya kita untuk berdoa sebelum kita pulang. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Terima kasih Pak.